Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan seorang manusia yang berbuah, kehidupan yang tidak sia-sia. Sebagai manusia kami kehilangan orang yang kami cintai, tapi sebagai orang percaya, kami bersuka cita karena kehidupan yang telah memancarkan terang Kristus berakhir dengan baik dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Salah satu pesan terakhir Paulus kepada Timotius. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara sekalian, Rasul Paulus di akhir hidupnya memberikan pesan yang sangat penting kepada Timotius. Seolah-olah Paulus berkata, Timotius, ingatlah ini, ingatlah Yesus Kristus, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang rapuh. John Stott menyebut begitu banyak kelemahan daripada Timotius. Dia minder, dia sakit-sakitan, dia seorang anak muda yang lemah. Apa yang Paulus bisa berikan kepada hamba Tuhan yang akan meneruskan pelayanan Paulus? Paulus seolah-olah berkata, Timotius, ingat satu saja. Dari banyak hal yang harus kamu ingat satu saja, yaitu Yesus Kristus. Itu yang saya beritakan. Dan itu jugalah yang harus kamu beritakan di dalam pelayananmu. Itu saja Timotius. Jikalau hal-hal yang lain kamu nggak bisa ingat, tolong ingat satu hal saja, yaitu Yesus Kristus. Ingatlah dia, beritakanlah dia. Dan Rasul Paulus sengaja menuliskan kepada Timotius dengan urutan yang terbalik, bukan dimulai dengan kelahiran, lalu kematian dan kebangkitan. Tetapi di dalam bahasa Yunani, Paulus tulis mulai dari kebangkitan. Kenapa Paulus mulai dengan kebangkitan? Karena Paulus sedang menguatkan hati Timotius. Dia tidak mulai dengan penderitaan di Bethlehem. Dia tidak mulai dengan penderitaan di Golgota. Tapi dia mulai dengan kemenangan di dalam kebangkitan. Paulus mau berkata, Timotius, Yesus sudah menang. Itu sebabnya jangan takut, beritakan dia dengan setia. Ikutilah dia dengan setia. Taatilah dia dengan setia karena dia sudah menang. Tugas kita adalah terus mengingat Yesus Kristus. Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia yang dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Saudara sekalian, Paulus di dalam pasal 4 mengatakan kepada kita, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertarungan. Aku telah memelihara iman. Dia sudah sampai di dalam garis akhir. Itu berarti dia sudah menyelesaikan tugas. Karena di dalam awal daripada pelayanan dia, Paulus berkata, aku ingin mencapai garis akhir. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, Paulus berkata, aku ingin mencapai garis akhir. Dan sekarang dia munculkan lagi di dalam pasal yang keempat ini. Aku sudah mencapai garis akhir. Di dalam Kisah Para Rasul 20, Paulus berkata, aku ingin mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas. Tugas itu sudah selesai. Satu hal yang kita harus hati-hati sebagai orang Kristen, saudara. Perkataan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 tidak boleh dibacakan untuk sembarang orang Kristen yang meninggal, saudara.
Kadang-kadang saudara sekalian asal orang Kristen meninggal, lalu asal ayat Alkitab lalu dipakaikan kepada sembarang orang. Mungkin dia seorang yang pergi ke ibadah saja malas-malasan. Mungkin dia selama hidupnya tidak pernah pelayanan, lalu begitu meninggal diberikan kalimat dari Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Saudara Paulus berkata, aku ingin mencapai garis akhir, itu berarti aku ingin menyelesaikan tugas. Aku berfokus kepada tugas. Tugasku itu adalah memberitakan Injil kasih karunia. Injil yang diberikan tugas itu oleh Tuhan Yesus kepadaku. Aku ingin menyelesaikan tugas itu sampai dengan selesai. Dan ketika di dalam pasal 4 Paulus berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Memberitakan Injil. Sebelum dia sampai kepada kesimpulan itu, dia berkata kepada Timotius, Timotius ingat satu hal. Yesus Kristus itulah yang kau beritakan dalam pelayananmu. Sebagaimana aku seumur hidup mati-matian berjuang untuk memberitakan Yesus Kristus. Paulus berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Saudara sekalian, penginjilan memang satu tugas yang di dalam dirinya sendiri sudah mengandung penderitaan. Orang mengharapkan menginjili tidak menderita, itu adalah dua hal yang bertentangan, saudara. Penginjilan dan penderitaan itu adalah satu hal, satu koin, dua sisi. Pada waktu Yesus berkata, pergilah. Berarti kita harus keluar dari kenyamanan kita untuk pergi. Meninggalkan kenyamanan kita untuk pergi ke tempat lain. Dan Yesus melakukan itu sendiri. Sebelum dia menyuruh murid-murid untuk pergi, dia sendiri pergi dari sorga ke dunia. Dan dia sendiri pergi berkeliling dari kota ke kota dan pergi ke desa untuk memberitakan Injil. Sebelum Paulus berkata, aku berhutang Injil kepada orang terpelajar dan orang tidak terpelajar. Yesus sudah lebih dulu jalankan sendiri. Menginjili di kota dan menginjili di desa. Karena di kota ada orang terpelajar, di desa ada orang tidak terpelajar. Saudara, untuk pergi keluar, itu adalah meninggalkan kenyamanan. Berarti saudara, ketika Yesus menyuruh para murid untuk pergi, penginjilan di dalam dirinya sendiri sudah mengandung penderitaan. Belum ada penolakan pun, penginjilan itu sudah menanggung penderitaan. Saudara sekalian, Paulus berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Seolah-olah saudara, penderitaan adalah lencana di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus. Tetapi dia tetap setia. Salah satu yang berkesan dari kehidupan Bulingkan bagi saya adalah selama pandemi, terutama bulan-bulan pertama, hampir tidak banyak orang keluar. Tapi Bulingkan selalu hadir di masterclass. Hanya kelompok kecil saja, saudara, yang hadir di masterclass bersama Patong, saudara. Tapi Bulingkan hampir tidak pernah absen, saudara. Dia tidak takut COVID, tidak takut penyakit, serta dia hidupnya adalah milik Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita boleh menyaksikan satu kesaksian iman yang indah. Kita bertemu Bulingkan di Kapin, atau kita bertemu Bulingkan di Amerika, atau kita bertemu di desa, saudara akan melihat senyuman yang sama. Terakhir Bulingkan melayani di dalam KKR Patong adalah di dalam KKR Arena tahun 2024. Dan saudara sekalian, setelah operasi yang pertama, saya waktu itu menjadi liturgi, saya duduk sebelah Bulingkan di panggung. Bulingkan tersenyum, puji Tuhan Pak Anton ya, sekalipun operasinya separuh, tapi saya masih bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, setiap kesempatan itu dijalani, meskipun itu penuh dengan kesulitan, penderitaan yang tidak mudah. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, Paulus adalah warga negara Romawi. Warga negara Romawi tidak boleh diperlakukan sembarangan. Berapa kali dalam Kisah Rasul dikatakan, saudara, ketika Paulus ditangkap dan dipukuli, begitu mereka tahu dia warga negara Romawi, seketika itu juga mereka minta maaf, termasuk kepala pasukan. Tetapi saudara, Paulus dibelenggu seperti seorang penjahat. Dia diperlakukan dengan begitu rendah dan begitu hina. Tetapi Paulus mempunyai iman yang besar bahwa firman Allah itu tidak bisa dibelenggu. Firman Allah itu tidak bisa dihentikan oleh belenggu yang ada pada dia.
pemberitaan Injil itu terus bisa dijalankan. Paulus berkata, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara sekalian, bagaimana kita melihat penderitaan Paulus? Tadi di depan saudara kita melihat bahwa dia begitu yakin akan Injil yang dia beritakan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya dia rela menderita. Karena yang dia lakukan itu adalah hal yang baik, yang dia beritakan itu adalah kebenaran. Sekarang di bagian ayat 10 Paulus berkata, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 langsung dua hal yang penting muncul. Kehendak Allah dan kasih Allah. Orang-orang pilihan itu adalah kehendak Allah yang Paulus taruh di dalam hati dia. Di dalam kota Korintus dia dilawan dengan begitu keras. Pada waktu dia kecewa, dia ingin pergi, Tuhan datang kepada dia dan berkata, jangan Paulus, teruslah memberitakan firman di kota ini, sebab banyak umatku di kota ini. Dan Paulus memberitakan Injil di dalam waktu yang panjang di kota Korintus. Saudara, Tuhan menitipkan di dalam hati dia kehendak Allah. Orang-orang pilihan Allah itu adalah kehendak Allah. Tuhan memilih mereka untuk diselamatkan. Itu sebabnya Paulus mau sabar menanggung penderitaan itu. Bukan saja kehendak Allah, tetapi juga kasih Allah. Kasih Allah kepada orang pilihan. Kasih Allah melalui Paulus kepada orang-orang pilihan. Supaya mereka juga diselamatkan. Orang yang mengerti apa yang dia kerjakan dan yang dia kerjakan itu kebenaran, dia akan rela menanggung. Bulingkan, tadi pagi saya merenungkan satu ayat dari Mazmur 119. Ada kalimat berkata, aku memilih jalan kesetiaan. Bulingkan menerima panggilan Tuhan, dan panggilan Tuhan itu adalah jalan kesetiaan. Melayani anak-anak yang Bulingkan bilang sama saya sendiri, Pak, namanya bukan disable, Pak, difable. Different ability. Mereka punya kemampuan yang berbeda. Saudara, tidak mudah. Tetapi Bulingkan melakukan ini karena kehendak Allah dan kasih Allah. Sebagaimana Paulus sabar menanggung semua penderitaan itu demi Yesus Kristus dipermuliakan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Demi kehendak Allah dijalankan kepada orang pilihan. Dan demi kasih Allah nyata kepada mereka melalui keselamatan. Kita lihat juga dalam kehidupan Bulingkan. Saudara sekalian, Paulus berbicara di dalam ayat yang ke-10 mengandung 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa depan. Di masa lalu ada pemilihan Allah. Di masa kini ada penderitaan Paulus. Dan di masa depan ada keselamatan mereka menerima kemuliaan yang kekal. Kalau boleh kita tambah lagi, saudara, di masa lalu adalah pemilihan Allah dan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Lalu di masa kini Paulus menanggung penderitaan itu, supaya di masa depan boleh menyaksikan mereka beroleh keselamatan. Bulan Desember saya diundang oleh Bulingkan menghadiri Natal Hope. Dan saya datang, saudara, dan saya diberkati. Bukan saya memberkati, tapi saya diberkati, saudara. Saya pikir-pikir, mestinya sharing ini, biasa saya suka sharing di doa pagi, di kebun jeruk, saudara. Tapi kelewat terus sampai sekarang. Mungkin ini adalah pimpinan Tuhan juga yang baik. Saudara sekalian, saya menyimpulkan pelayanan Hope itu pada waktu saya berada di situ dengan satu kata, seperti namanya, pengharapan, saudara. Bulingkan mau melayani itu karena dia tidak putus asa. Saudara, Bulingkan tidak putus asa bahkan di saat orang tuanya sendiri dari anak-anak itu putus asa. Saudara, pengharapan itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Kalau pengharapan itu bukan diberi oleh Tuhan, diberi oleh siapa? Saudara, bahkan pada saat orang tuanya sendiri putus asa. Di dalam salah satu rekaman podcast di Kebun Jeruk, saudara, Bulingkan mengatakan, Pak, Bapak tahu begitu banyak suami yang meninggalkan rumah tangganya ketika melahirkan anak yang difabel, saudara.
Saya begitu kaget. Saya pikir saudara, justru kalau ada anak seperti itu di dalam rumah tangga, harusnya suami mengatakan, wah saya mesti lebih mencintai rumah tangga saya. Karena Tuhan memberi anak seperti ini. Tapi Bu Lincoln mengatakan tidak. Justru ada banyak suami yang meninggalkan rumah tangganya di dalam kondisi seperti itu. Saudara, Bu Lincoln menerima pengharapan dari Tuhan yang membuat dia mau menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Siapa yang datang kepada anak-anak itu dan beritahu kepada mereka, Tuhan Yesus mati bagi kamu. Siapa yang datang kepada anak-anak itu dan beritahu kepada mereka, Tuhan Yesus mati bagi kamu. Saudara, pengharapan itu yang Tuhan taruh di dalam hati seorang Ibu Lincoln. Untuk dia mau menanggung semua penderitaan itu. Untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Siapa yang pergi kepada anak-anak itu dan beritahu, anakku, Tuhan Yesus mati bagi kamu. Satu kali di dalam rekaman podcast saudara Bu Lincoln mengatakan, ada satu anak dibawa oleh mamanya datang kepada Bu Lincoln. Lalu mamanya mengatakan, Bu Lincoln marahi anak ini. Dia tusuk temannya pakai pensil. Tadi kungkungnya sudah marahin, papanya sudah marahin. Semua sudah marahin dia. Sekarang giliran Bu Lincoln marahin dia. Bu Lincoln terima anak itu, dipeluk, dibawa masuk ke dalam sekolah. Lalu didudukin saudara sekalian. Bu Lincoln bilang, saya mengerti kamu. Coba cerita kenapa kok kamu tusuk temanmu pakai pensil. Anak itu bilang, Bu, dia tusuk saya dulu. Tapi papa mama saya tidak mau mengerti saya. Saudara sekalian, ada orang yang mengerti anak-anak itu, mencintai mereka dan berkata, Tuhan Yesus mati bagi kamu. Pengharapan yang ada pada Paulus itulah pengharapan yang juga ada pada Bu Lincoln. Supaya orang-orang di kota-kota yang terpelajar, tidak terpelajar di desa, Paulus boleh memberitakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit bagi mereka. Supaya mereka juga menerima kehendak Allah, mereka juga menerima kasih Allah. Dan mereka juga akhirnya menerima keselamatan di dalam kemuliaan yang kekal. Pengharapan. Pengharapan. Betul, Bu Lincoln memilih nama itu, saudara. Hope. Itu adalah pengharapan. Saudara. Pelayanan yang berangkat dari pengharapan yang diberikan oleh Allah. Ada seorang ahli mengatakan, saudara sekalian, setiap kali seorang bayi lahir, Tuhan belum putus asa kepada manusia. Tuhan melihat begitu banyak manusia tidak beres dalam dunia ini. Mengapa Tuhan masih membiarkan seorang anak lahir ke dalam dunia? Itu tandanya Tuhan belum putus asa. Saudara, pengharapan untuk membawa anak-anak itu mengenal Tuhan. Pengharapan yang ada pada Paulus. Yang sekarang Paulus bagikan kepada Timotius. Supaya Timotius juga penuh dengan pengharapan. Untuk memberitakan Yesus Kristus. Timotius, kalaupun kamu menderita, tahan Timotius. Sebab itulah kesempatan untuk orang-orang pilihan itu menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tugasmu adalah taat, Timotius. Tugasmu adalah setia memberitakan Yesus sampai akhir. Sepasang suami istri misionaris pulang dari pelayanan misi selama puluhan tahun. Mereka naik kapal laut dalam satu kapal bersama dengan Presiden Amerika Serikat Teddy Roosevelt. Pada waktu berlabuh di pelabuhan di New York, saudara sekalian, Presiden disambut oleh wali kota New York, disambut oleh begitu banyak pejabat. Suami istri yang tidak punya anak ini turun di dalam kesepian. Dan suaminya berkata kepada istrinya, coba lihat Presiden, dia pergi berburu saja pulang yang sambut banyak. Kita berdua melayani berpuluh-puluh tahun, pulang kita mesti nyari taksi sendiri. Dan kita mesti pergi cari kontrakan sendiri, tidak ada yang menyambut kita. Istrinya bisikin kepada suaminya, lalu suaminya tersenyum. Istrinya berkata, dia sudah pulang, kita belum pulang. Kalau kita sudah pulang nanti beda. Saudara sekalian, setia sampai akhir. Karena nanti di sana, di dalam pasal 4 Paulus berkata ada mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada orang yang mencintai kedatangan Tuhan. The crown of righteousness. Ada mahkota kebenaran keadilan. Tugasmu Timotius adalah setia. Setia beritakan Yesus Kristus. Itu saja.
Jangan beritakan yang lain. Jangan campur Injilmu dengan yang lain. Jangan, Timotius. Setia beritakan itu saja. Sekalipun kamu harus menderita, tetap setia. Memang saudara, penderitaan itu menjadi satu godaan yang besar untuk membuat orang itu menjadi kompromi, saudara. Mengapa harus menderita terus seperti ini? Mari kita kompromi saja, penderitaan ini berakhir. Tetapi Paulus berkata di dalam kesaksian dia, aku sabar menanggung semuanya itu. Itu sebabnya saudara, kesaksian Paulus dalam 2 Timotius bukanlah satu kesempatan untuk dia meninggikan diri. Paulus tidak sedang meninggikan diri kepada Timotius. Paulus sedang menguatkan Timotius yang begitu minder, begitu rapuh. Ini adalah hal yang biasa. Setelah seorang besar dipanggil oleh Tuhan atau akan dipanggil oleh Tuhan, selalu penerusnya gemetar. Tuhan sampai 7 kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Yosua melihat dirinya dibandingkan dengan Musa yang begitu besar. Stefanus berkata, panglima perang. Stefanus berkata, orang yang berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Seolah-olah Yosua berkata, siapa saya bisa meneruskan Musa? Tuhan menguatkan Yosua. 7 kali Yosua mendengar kalimat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekarang di dalam surat Timotius juga sama. Paulus memberikan kesaksian-kesaksian itu bukan sedang meninggikan diri dia. Dia sedang memberikan kekuatan kepada Timotius. Supaya Timotius itu berpengharapan. Dari awal mula nama Yesus Kristus itu pengharapan. Lalu kebangkitan terus sampai akhir dari ayat 10. Kemuliaan yang kekal. Seluruh 3 ayat ini saudara membangkitkan pengharapan kepada Timotius untuk terus melayani dengan setia. Saudara, di dalam penginjilan, pada waktu kita memberitakan Yesus, kita sedang meninggikan Tuhan Yesus di depan orang yang belum percaya. Sekalipun orang yang mendengar Injil yang kita beritakan belum percaya pun, tapi Yesus sudah dimuliakan melalui Injil yang kita beritakan, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, ingatlah Timotius, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pertama, Paulus memberikan berita yang jelas kepada Timotius. Berita itu menjadi alasan, juga menjadi tujuan. Timotius harus mengerti mengapa kamu hidup dan mengapa kamu menderita. Karena Yesus Kristus itu harus diberitakan. Yang kedua, Paulus memberikan kesaksian bagaimana dia menanggung penderitaan. Yang ketiga, Paulus memberikan pengharapan kepada Timotius. Kamu mengerti apa yang kamu perjuangkan? Kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan? Kamu mengerti kamu berjalan menuju kemana? Di dalam 2 hari ini saya mengajar 3 kelas di sekolah teologi. Dan sebelum mulai kelas saya mengajak mahasiswa untuk mendoakan satu pokok doa. Tuhan, kiranya pelayanan Hope, visi yang Tuhan beri kepada Bulingkan tidak berhenti. Tapi diteruskan oleh yayasan, diteruskan oleh para guru untuk melanjutkan perjuangan yang begitu mulia. Tuhan, kami bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada Bulingkan, yang Tuhan berikan kepada Paulus, kepada Timotius, juga kepada kami. Pengharapan untuk berjuang bagi nama Yesus. Pengharapan untuk berjuang bagi kehendak Allah. Pengharapan untuk berjuang bagi kasih Allah. Pengharapan untuk berjuang sekalipun di dalam penderitaan. Kami berdoa bagi kami yang masih hidup ini Tuhan, khususnya keluarga yang ditinggalkan, supaya Tuhan penuhi hati kami dengan pengharapan. Pengharapan yang hanya bisa ada di dalam Tuhan, yang tidak mungkin kami temukan dimanapun. Pengharapan yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang mencurahkan darah untuk menggantikan kami. Kiranya kami pulang dari tempat ini atau setelah memakamkan Bulingkan, kami hidup dengan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Hiburlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.